Mulai kancing. Enggak apa-apa. Buka lah, Peng. Kalian dulu kan. Sudah rekam boleh? Enggak baru. Ya. Kalian berdua. Ya, selamat datang di GBK Podcast nomor 1. Nice. Siapa bintang tamu kita hari ini? Hah. Kenapa kok kaku betul ngomong itu? Ya, jadi selamat datang di GBK Podcast volume 1. Ini dia bintang tamu pertama kita, Nevermind Band. Ini salah satu yang kali heroes kebanggaan kota kita, Peng. Wih, siapa yang bilang? Aku aja bangga. Ya, Oke. nah, jadi alhamdulillah ya, di bulan puasa ini, kok puasa apa? Teman-teman puasa ya? Alhamdulillah. Mantap. Jujur aku kan tidak. Jadi seperti biasa, Peng, di mana-mana kalau podcast itu kan kita mulainya itu kan selalu menanyakan kan yang format, yang normatif itu kan. Apa kabar Nevermind? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sehat. Sudah berapa tahun usianya? Asik bicara usia. Macam mana ya? Macam podcast sebelah tuh. Yang baru-baru. Ya. Jadi Nevermind itu sudah berapa tahun? Nevermind itu dari 2016 akhir. Awal apa akhir? Akhir ya? Kalau ide membentuk band itu di awal 2016. Cuman terbentuknya di akhir 2016. Berapa tahun tuh? 6. 2016 itu aslinya jadi diri 6 tahun. Dua sekarang bapak. Dua. Berarti 6 tahun, Peng. Kacau. Makanya tak lulus bos. Ya. Lah terus kenapa Nevermind namanya? Ini ada hubungan apa sebenarnya dengan Nirvana nih? Karena kalau aku searching di Spotify itu kan kalau kita pilih ketik Nevermind yang muncul pasti kan albumnya Nirvana. Betul. Ini ada kepentingan apa nih dompleng dengan Nirvana nih? Sebenarnya tuh aku sama Hendra mas pengen bentuk band grunge waktu itu. Oh. Cuman dilemanya kami juga sama-sama suka popang. Nah, sama Blink kan sukanya gitu. Jadi kebetulan dicoba enaknya ketemu di popang sama yang Blink-Blinkan. Cuma namanya bingung karena suka sama Nirvana. Kan Nevermind itu album keduanya Nirvana. Nah, dan filosofinya Nevermind juga ada. Kenapa Nevermind kan itu bahasa Inggris kan. Bahasa Indonesianya udah dilupakan. Nah, mungkin filosofinya gimana? Pak Indra? Filosofinya tuh ya Apa ini? Kucing. Maaf ada kucing ya. Jadi kalau filosofinya, nah filosofi. kalau filosofinya Nevermind sih masa bodoh aja dari saya ya. Maksudnya masa bodoh itu ketika kami mengeluarkan satu karya atau sebuah lagu diterima syukur, diterima enggak itu masalah penikmat. Jadi ya kami mencurahkan passion dan semangat kami di situ. Berarti pionirnya kalian berdua awalnya. Iya. Ya awalnya itu emang mau main grunge, cuman nggak ketemu vokalis yang untuk karakter seperti itu. Jadi ya Oh. juga. Kamu tuh belum kenal kalian. Oh, Biar iya. kenal. Itulah soul. Akhirnya Oh ngaca deh bang. punya referensi sama juga popang, sering dengar Blink, Green Day dan sejenisnya. Akhirnya yang memutuskan untuk akhirnya terjun ke popang. Oke. Berarti yang ditarik setelah kalian berdua kan berarti kan antara BB sama Abi. Duluan mana berarti masuk kemarin? Saya duluan. Oh duluan kamu. Ya. Berarti. 2018 ya? 2018 di Pontak Semarang. Waktu itu langsung ngisi di salah satu band di Kalimantan di Sound Session. Oh di Sound Session masuk. Masih bertiga. Abi belum. Tapi masih di sebelah. Gimana pengen? Public toilet. Nanti kita undang juga. Kita harus klarifikasi. Sampai nanti nanti Abi pindah ya. Kamar mandi dulu. Oh iya nih. Sound right bos. Kalau nggak dikat, Nah jadi setelah itu Abi baru masuk, baru keputusan untuk garap album itu langsung
Atau gimana? Di 2017 kita juga sudah punya album mas, album demo. Oh, demo. Baru berdua sama ini, sama drummer sebelum Bambang. Cuman apa ya, nggak sampai ke digital lah, cuman satu aja di digital. Kemana kali si Bambang? Si Bambang itu masih band sama yang lain. Ya, masih main metal. Oh. Sebenarnya pecat kemarin. Yang lama. Dipecat. Ditendang. Memang gitu, kerasnya kayak Ahmad Dhani. Ini nge-reveal ya. Unspoken drama yang terjadi kan. Menarik nih, menarik. Nah, akhirnya pilihannya Popang. Popang akhirnya diputuskan menjadi salah satu apa ya, genre utama kalian. Nah, kenapa harus Popang sebenarnya? Kenapa harus Popang? Abi. Gasbi. Ya sebenarnya kalau aku pribadi melihat Popang nih musik yang lumayan energik ya. Oh. Nah, energik itu memang target pasarnya ya yang masih muda-muda, terus apalagi ya sesuai sama passion kami lah. Popang passion kami diberinya Popang, kita bikin Popang, dibikin sedikit beda dari Popang biasanya, ditambah sedikit ada kayak Belmont ya, jadilah album Live Prejudice and Arise. Apa tuh artinya nggak tuh? Prejudice and Live Arise. itu. Prejudice. Apa ya? Lagu kata bersalah. Arise apa Rise? Nasi. Bangkit! Nasi. Nggak salah. Betul juga sih. Salah sih. Sebuah nasi. Iya. Betul juga sebutannya nggak salah. Betul juga. Jadi demi sesuap nasi itulah kami bikin album itu asli. Album itu ya. Iya. Live Prejudice and Arise. Iya. Itu berapa tahun penggarapan itu? Sebetulnya kalau nggak ada problem di hard disk dan motherboard ya waktu itu ya, hard disk ya. Kalau nggak ada problem di hard disk itu 1 tahun sudah selesai, sudah rilis. 1 tahun itu sudah including rilis, tapi berhubung ada problem di hard disk, kami harus take ulang semuanya dari awal. 2 tahun ya? 2 tahun itu. 2 tahun. Tapi ada hikmah juga di balik itu mas. Karena track yang sudah kami selesaikan itu jadi di refresh lagi, jadi ada nuansa baru lagi yang kami dengar gitu kan. Dan nambah itu sih referensi. Jadi kualitas recording sebelum hard disk rusak sama setelah hard disk rusak itu bagusan yang hard disk rusak. Setelah hard disk rusak. Kayak di repackage lah ya. Repackage. Ada hikmah lah di balik sesuatu mas. Jadi kalau aku ya, kalau dengar Nevermind itu kan nggak tahu Gepeng ini sudah dengar berkali-kali nggak ya? Kalau aku sih dengar aja terus. Kalau aku dengar sih memang spirit Popangnya kuat banget ya. Apalagi beberapa singlenya itu kan kayak aku senang tuh Heavy Rotation kalau aku ya. Senang dulu. Aku suka tuh Alter Ego tuh. Yang aku di Rotation suka. Main kunci. Memang Masya Allah. itu sih kan anjing. Nah, maksudnya itu kan beberapa itu kan udah bisa nyimpulin lah ya. Kalau kita ngelihat lah konten liriknya yang anak muda banget gitu. Iya, teenage gitu. Memang secara komposisi dan packaging itu enak buat sing along lah ya kalau aku. Cuman begini kan secara lirik itu kan kalian itu kan memang luapan dan marahnya anak muda itu kan kelihatan banget. Iya. Tapi itu kayak bertolak belakang dengan kalian secara keseharian tuh. Iya kan? Kenapa sih kalian tuh Justru itu mas, kami itu nggak bisa berekspresi sebenarnya orang-orangnya masing-masing. Jadi ya sudahlah, kita ekspresikannya, kita curahkannya lewat lagu itu. Ya ngomong cucu ini dalam hati aja mas. Itu nggak bisa. Kalau pakai alter egonya mereka. Jadi Ya itulah ya sisi Iya, lainnya. makanya ada alter itu. Cuman kalau kita nongkrong kalem gitu. Maksudnya ngobrol bro. Kayak gitu tuh kan. Ya tapi kalau aku sih itu gaya lah. Kalau di panggung ada sisi lain yang bermain. Ya kan? Nggak tahu kalau Gopeng, gimana kalau ngeliat Nevermind? Maksudnya nggak tahu.
Nggak mau ditanya. Pelengkap. Pernah gugup nggak kalian kalau perform gitu? Iya, kayak biasa orang kan kalau daerah apa skala dia. Saya selalu. Kalau aku pribadi selalu setiap perform pasti gugup. Pasti gugup ya. Pasti awalnya pasti gugup. Paling gugup sih, nah ini salah satu kebiasaan gitu. Kan kita sama bos di atas panggung. Wah, itu Aku lagi distorsi lagi. Jangan. itu salam tuning di atas panggung. Kalau udah kayak gitu udah Ya, kayak ada yang kurang gitu. Dan itu salah satunya tuh di acara Sensation lah itu. Jadi belum mukanya dan itu belum di stand pasti itu. betul di situ. Bro, dia masih ngobrol sama penonton. Kampret. Itu memang sengaja lagi. Cuman itu ya. Jadi Sengaja nggak? enggak, memang ada. Enggak, kenapa Itu- kalian sebelum naik tuh Stella baru naik? Nah, waktu itu Berubah sendiri Pak dia. Jadi itu sebenarnya langsung Dia main pokoknya pakai itu. oh ya itu sudah. Aku pernah ikut di situ, jadi aku diem aja. jadi Aku nggak pernah begitu. Jadi dari situ tuh dijadikan pelajaran. Makanya sampai sekarang alhamdulillah ya. Pasti juga tanya. Ya enggak lah, upgrade dong. Oh lah. Efek lah sebenarnya. Kalian kalau Dunia lah sudah. stand gitar pakai aplikasi kan? Aplikasi apa? Jadi dekat kayak di gitar. Dan. Ini lawan di HP di sini. Biasanya sih anu ya di rumah memang bisa. Di rumah sebelum bawa juga disiapkan. Tapi lupa kok tuh. Di efek juga bisa tuning. Kan efek kan sudah super. Iya, itu kan sudah efeknya sekarang. Semua sudah sebetulnya. Jadi pas bisa belajar. Zaman dulu masih ini yang satu. Hah, kau pakai metal John ya zaman Kau itu. Efek kamu anu ya? Wow. Baby. Efek wow. Kalau ya secara perform berarti kan dari 6 tahun perjalanan kalian itu kan, aku sih selalu percaya ya setiap musik itu dia pasti punya penggemarnya gitu ya. Nah kalian tuh bagaimana soal penggemar kalian? Ada notice, ada secara langsung nggak bilang gini, bang gue suka Nevermind, aku kagum sama Nevermind gitu. Fanbase ini persoalan fanbase. Bagaimana ngelihat di Tarakan itu ada nggak sudah secara langsung sudah self claim ya, aku Nevermind banget gitu. Kalau misalnya segitu kalau masalah notice kayak gitu sih ada sih Mas ya, beberapa kayak teman-teman sekolah waktu itu, teman-teman kuliah yang tiba-tiba kaget dengan waktu itu setelah Nevermind launching, mereka dengar lagunya, mereka appreciate kayak gitulah, kayak BDM tiba-tiba bagus nih materinya. Enggak, kalau aku sih Ada juga beberapa. Teman kamu mau jadi artis teman tuh ya. Kayaknya dia yang menumpang. Penggemar macam apa tuh yang terkenal? kalau aku ada ngomong langsung, tapi kita ada pistol. Ngomong kok gitu. Oh, diancam lah ya. Ngomong nggak? Oh. Tapi Nevermind sudah ada ini nggak? Apa ya? Kalau band itu kan pasti punya penggemar, ada namanya lah ya. Kayak Ungu Clickers gitu tuh. Kalau sahabat Noah gitu tuh. Kalian tuh kalau Nevermind gimana? Kalau secara ini belum ada. Sahabat tangan. Symptom mate. No. Belum ada. Belum kepikiran di situ. Aku pikir memang lah. Iya. Kalau aku sih menarik ya kalau menurut Atau kita ciptakan di sini kan? Iya, kita Boleh bikin kan? Ya. ujang-ujang boleh bermain. Ujang-ujangnya dia bermain. Kan bahkan mau terkenal dengan ini. Iya, karena aku pikir kan sekarang kan sirkulasi band itu hidupnya sebenarnya kan dari penggemarnya juga. Betul. Bagaimana bicara merchandise ya kan? Iya, ya, ngelempar merchandise. Pasti fansnya juga yang pasti makan duluan. Tidak ada kan stiker kaliannya? Ada. Mana? Tak bawa. Nanti tempel di sini. Tempel coba di helm, di motor. Nah, Iya, kalau mau habis gigs, ampun. Zaman ya, itu ada juga. kenapa makin jauh sudah ya Allah. Kalau aku sih bicara produksi ya sekarang ini kan. Mixing mastering siapa? Lempar keluar.
Iya. Kalian sendiri yang kelola? Aku sendiri. Mandiri sekali. Mandiri. DIY. Betul-betul DIY ya? DIY. Secara konsep berarti. Makanya dari 2017 produksi awal tuh demo juga produksi sendiri. Dan niatnya pengen belajar untuk lebih baik lagi, makanya ngulik terus, nyari terus selain ini kurangnya apa gitu. Jadi berusaha untuk handle sendiri lah. Sementara ya berarti mengambil sendiri. Ya tapi kalau menurutku ya kita penting juga kali ya untuk melihat perbandingan ini bicara lokal pride ya, kualitas kebanggaan di kota ini kan juga harus muncul juga. Tapi aku pikir sih harus diapresiasi kalau bisa sendiri ya, sendiri. Beberapa band juga recording sama Aan. Jadi sudah bikin label gitu, labelnya Bedroom Dweller Records. Oh itu namanya Bedroom Dweller. Kecilan aja sih. Kecil-kecilan ya itu tetap menghasilkan lah meskipun ada lah cuannya. ya beberapa band ya nganatarakan juga. Berapa lah satu lagu? Ini perlu disebut di sini. Susah. Siapa tahu ya. Ya siapa tahu kan kalau pengen promosi nggak. Iya, Tapi siapa. kayaknya nanti ada rasa tesnya. Kamu aja kontak person aja. Kontak person aja sih. Kontak person. Jadi kalau mau mixing, Soalnya- mastering, nih. Nggak bisa ya kita pasang Kontrol harga. Oh mau diatur Tergantung. Kalau kenal, murah. tergantung kerumitan. Selesai kalau udah kenal tablak kalau ya. Tergantung kerumitan. Kalau misal musiknya simpel-simpel aja ya bisa lah. Nego-nego. Kembali lagi kita ya. Karena tadi sempat terjeda sebentar karena kita buka puasa guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya puasa. Alhamdulillah. Ada pecah tuh. Berat sekali puasa. Boleh merokok sudah kita kan. Tolonglah yang sponsor nih tempel-tempel ya. Aduh, kode-kode. Sponsor. Banyak sponsor kita nih kacang bawang daya Apa motor? dari Aco juga. Guys Aco. Ngasep. Poin mah. Nah, kita lanjut lah ya. Tadi itu bahas apa brainstorming lagu kalian gitu. Iya, Itu gimana? benar. Ya tadi diulangi aja ya. Itu biasanya Aan buat chordnya, terus dia Aan juga yang ngegambar drumnya, terus habis gitu kita rembukan. Terima beres palingnya. Si Bambang, yes, Tinggal nih. Pang. Kira enak tuh begitu. Tapi gitu. si Bambang, ya kalau memang ada, yang ini gantian, yang ini jangan begini gitu. Terus aku sama Indra juga gitu, nyampaikan yang sekiranya perlu diperbaiki dan diganti gitu. Kalau Mas dibikinkan juga. Alhamdulillah. Oh enggak. Mantap. Mandiri bos. Iya dia memang nih. Tapi kan kalau gambar drum tuh kan tekniknya rumit juga, friend. Aku bela juga ya sebagai bekas pemain djembe ya. Yang tidak pro. Velocity-nya tuh susah pak, ngatur dinamika drum tuh. Kok tau apa kok? Luis. Anjing. Anjing. Berarti total selama setahun itu dapat sekitar 9 lagu ya album lain. Dengan pola kerjanya yang sama kayak gitu tadi benar. Wah, lumayan tight juga ya, ketat juga berarti kayak gitu. Ya itulah susahnya apa ya, mungkin kalau bikin di studio belum ya kita ya, belum pernah ya? Belum pernah. Jadi di rumah aja. Itu ya kayak gitu, jadinya bikin lagunya kayak gitu. Terus aku pribadi juga keterbatasan di jarak, aku di Tanjung Selor ya kayak gitu. Cara kami tetap produktif seperti itu, WA itu terus standby, terus dengar lagu kayak gini, oh ini ganti gitu. Itu via WA terus ketemu gitu. Baru coba. Kalau persoalan ini inspirasi lirik tuh kebanyakan tuh dari mana? Kalian tuh kan latar belakangnya yang ku tahu ya kampus ya kebanyakan ya. Ada yang kampus gitu. Nah, korelasi lirik itu bagaimana kalian buat lirik tuh? Kalian melihat keadaan di luar atau terinspirasi dari diri sendiri? Kalau aku lirik yang aku buat memang terinspirasi dari diri sendiri, ngelihat teman, kondisinya teman maksudnya, kondisinya teman sama kondisi pribadi. Kalau ngelihat kan dari buat kan yang ya. lain, Lagu kondisi bukan. nanti Kalau Denny kayaknya bicara
bicara kegelapan dan kepedihan. Bagus tema liriknya. Sorrow and sadness. Gagal nikah. Sesuai ya, sesuai. Gagal Oh, berarti nikah. dosa bahasa ini. Dibahas. Iya itu sempat kan itu booming di IG dia kan go public Gimana? masih. Sudah lah, Pak. Lanjut. Nanti lah kita bahas pet podcast khusus lah itu ya. Buat Iya. jadi kayak konten attack. Selanjutnya. Nah, itu ini persoalan banyak band nih ya. Teman-teman ini kan banyak ya band di Ya. side project kalian di luar Nevermind. Ya begitu lah. Nah, maksudku tuh prioritasnya tuh gimana ya? Maksudku tuh bagaimana kalian menyikapin ya kan? Misalnya nih kan, kalian nih ada satu event nih, satu event A, satu event B. Band kalian ada nampil di sini, ada nampil di sini, jamnya sama. Ayo. Kau, yang mana kau pilih? Bagaimana Bapak dengan Bro Pendra? Kalau berbicara masalah prioritas sih tetap di band pertama sih. Yang mana band pertama? Kangen band. Wih bos, sekarang kangen band brandingnya lain kok. Ngeri sudah ngeri. Abang tampak brandingnya udah beda. Tetap intinya tetap band pertama. Bukan berarti tidak Enggak, yang salah satu deh. Yang kau pilih, Nusa bertele-tele. Kan stop band pertama tapi enggak kau sama siapa. Sekarang nih udah bicara ke sini. berbicara Enggak ya kan, kau simak betul-betul pertanyaanku. Ini event nih sama nih, harinya sama, jamnya sama. Bandmu yang satu nih main di sini, Nevermind main di sini. Yang mana kau pilih? ya pilih Nevermind lah. Nanti mau jelaskan nih, mau dijelaskan. Oke. Tapi memang kalau berarti kan Hendra kan jelas memilih Nevermind lah kan. Daripada Daripada siapa? all. Daripada Tuti Tati. Mereka sensornya manual. Sensor manual ya. Sensornya kan. Kita sambut, hati-hati. Tapi aku yakin dialog Hendra tuh kalau kasus itu terjadi, kok belahlah badanku. Belah badanku nih. Ku pilih kalian dua-duanya. Ini solution kan belah badan. Yang satunya baru launching juga. Mampus kau band yang satu ya. Nah, aman lah itu ya. Kalau BB aman lah juga ya. Benar aja belum nih. Gimana? Aku kan dia sudah tuh Nevermind aku Aldisa lah. Akhirnya tersebut ya. Bek, siap-siap kau drum baik. Ya ini merupakan ini jejak-jejak Nevermind terakhir ya. Selesai podcast apa? Pertanyaannya Bung Gap sekali. Boleh klarifikasi nggak? Enggak boleh sudah. Masih klarifikasi. Kok klarifikasi buat Nah, story. intinya kalau di YouTube tayang, kalau lihat grup di kick kita. Kita akan cek habis ini. Enggak, tapi itu menarik lah ya. Itu soal sikap kan. Kalau aku soal band sikap. Tapi kan aku yakin lah event-event di sini tahu lah ya. Event organizer di sini pinter lah. Nggak mungkin dia menyatukan semua. Bisa diatur lah event organizer. Bandnya jangan bertabrakan jadwalnya, tolong lah kan. Yang penting mereka damai lah ya kan. Nah aku tuh ini sekarang ya, kalau aku ya sebagai penonton kan lihat Nevermind tuh ngelihat band-band lain gitu. Maksudku tuh kalian pernah nggak memikirkan satu hal yang sederhana? Contohnya dalam segi performan itu kan kostum sebenarnya. Kostum kalian tuh bagaimana sih cara perform gitu? Maksudnya kalau aku tuh ngelihat tuh kan kalau band tuh kan minimal dia punya signatur. Kalau kita tuh udah dengar musik kita tahu Nevermind. Wah ini kostumnya pasti khas nih. Adalah senior musik kita di sini tuh kita tahu betul gayanya dan pilihan kostum dia tuh sudah. Oh itu orang itu ya, repot lah sebutlah namanya ya kan.
Kalau dia main tuh kita udah paham kostumnya udah pasti kayak Aku tak bisa seperti ini. Kan? Tidak ada klaim masa. Oh mau keluar di single baru tuh bos. Betul. Yoi. Enggak. Bukan Mr. Jack. Oh, Mr. Jack-nya. Mr. Jack. Bukan semester itu, repot juga ya. Kostum gimana kalian menyikapi bagaimana kostum perform kalian itu? Aku pikir sih masih biasa aja sih ya, belum. Ya, enggak, itu kami akui lah, itu memang masih terlalu biasa dan senyamannya kami masing-masing dan nyamannya kami ya seperti ini yang dilihat sekarang ini. Kayak Tapi gitu. kenapa kok baju beda sendiri? Orang Ivan sih. Aku nyamannya begini memang. Nggak solid. Udah nggak solid. Kan masih Abin ya, enggak harus Ya. solid. Yang jelas kami bertiga nggak janjian. Nggak janjian. Ada curiga aku nih, ada grup dorong tanpa kau bis. Karena kau baru terakhir kan? Terakhir. Mungkin ya. Pakai baju podcast bubar. Nah kalau bicara mimpi ya, kalian tuh mau main di panggung besar yang bagaimana? Nah, Dan ini yang main biasa di mana? mengayo nih. Idola Reading biasa sih. mengayo nih. satu-satu. reading sih. Satu-satu, Hendra di mana pernah? Di KMPI ya. Banyak KMPI. Anjir, 500 meter. Lokal banget. di fans Warped Tour. Raptor. Aku tuh. Fans web tour. ya itu gig itu kayak gigs di Warped Tour. Iya. Itu kayak beberapa band Paham, dijadikan paham. satu panggung. Biasanya dibagi, panggungnya besar terus sebelah sini itu band apa, Oh, iya. sebelah sini band Macam apa. Woodstock lah ya. Woodstock. alirannya genrenya pun campur. Campur. Tapi itu sponsornya fans kan? Fans. Iya kebanyakan sih genre-genre itu kebanyakan punk sih setahu gue. Benar. Oh, makanya kok pakai sepatu fans nih ya. Oh iya. Tolong sponsor bro. Fans. Second blunder ya. Tolong. Kalau aku lokal pretinya kesian. Kacamata kentara kan. Kalau An di mana An? Kalau aku sih mas, yang gimana aja yang penting KMPI lah sudah belum gitu. Gimana aja. Nah terus kan Wisma Patra kah? Enggak, aku tahunya dari aja. ya di mana aja sih, cuman rasa kebersamaan sama penontonnya tuh lebih dekat, kayak misalnya lebih intim di GBK kalau sudah belum gitu. ya Mana ada lawan GBK? Betul sih. Iya, ya diakui lah itu. Percaya lu. Yo, perlu saya tanya kalau ada GBK. jadi pengennya tuh tur ke beberapa daerah, suasana Sebuku. stage-nya kayak gitu. Jangan juga. Itu mimpi yang paling dekat sih, mimpi yang paling dekat. Kalau mimpi gedenya ya kalau bisa di Rock am Ring atau di Fans Raptor. Oh, oke, Rock am Ring ya. Bi, di mana Bi? British Reading sih. Anjing. Reading fest ya. Reading. Neck Deep di situ pernah. Deep. Ya, Reading Fest. Tahu enggak kau? Tahu lah. Kau festival kampung gitu. 17. Padahal enggak pernah juga ke sana tuh di sini. Cuman Gitu. tahu. Nonton ya, nonton. Main di Lollapalooza. Lollapalooza. Itu juga. Udah lupa ini. Bebe di mana Bebe? Bebe. Aku bebas aja lah di mana aja lah. Harus KMPI masuk boleh. Ya mau di KMPI dimanapun itu yang jelas selagi mau didengar musik kita gas. Wah, Oh, siap. iya, iya. Ini bicara mimpi ya kita aminkan lah kan guys ya. Amin, amin. Aminkan. Ini persoalan mimpi ini persoalan paling inti. Nah, ngomong-ngomong soal mimpi nih ya. Kalau misalnya nanti kan ada band Nevermind nih. Bukan begitu pertanyaan mungkin ya. Gimana? Orang kayak dulu pelan-pelan tuh. Misalnya ada band terkenal nih kan, namanya Nevermind. Terkenal betul sudah dia. Kalian ngerti nama kayak? Ada Ada sudah. MKMD. Tetap Nevermind. Cuman kami singkat. Oh, singkat. Tapi enggak, Nevermind sama. Iya. Iya kami lebih ke singkatannya. Kalau ditanya apa itu MKMD? Oh, kalian singkatkan. Iya. Oh, ganti nama lah berarti kan. 2019 juga aku sudah ada pembicaraan sama Hendra nih, kalau misalnya ada yang sama kita tambahin never plus mind. Sempat kayak gitu kan, never plus mind gitu. Cuma sekarang mikirnya nggak ada sih, jauh nggak ada. Nah, kan misalnya, mari kita tahu depannya gimana. Ya santai lah, kok bisa marah. Ya tapi kalau aku sih sepakat juga sih ya. Itu kan
langkah ke depannya berarti mereka udah memikirkan itu dari awal. Berarti dorang antisipasinya nih memang bakalan ada nanti band Nevermind yang lebih besar daripada dorang. Iya. Kalau memang mau ganti nama ya, aku sebetulnya mau ganti dari awal sih. Jadi Bukit Cahaya Abadi. Taman Oko, Setia Budi. Tunggu Jaya. Tosir Babe. Tosir Hadap. Liriknya nama-nama material. Paping. 2 detik aja lagunya. Pertanyaan selanjutnya. Apalagi kamu tanya. Nah sekarang begini, aku minta kalian tuh kan pasti punya ya beberapa playlist yang nyangkut di kepala kalian lah ya, yang stuck kayak gitu kan, yang istilahnya tuh ngelengket di kepala gitu tuh, yang terkadang tuh juga mewarnai cara kalian bermusik lah ya, mewarnai cara kalian membuat referensi gitu. Aku coba minta sebutkan 3 aja dari masing-masing kalian. Dari Bebe lah ya, dari sini ya. 3 band yang berpengaruh besar bagi permainanmu, bagi kau bikin apa segala macam. Kalau pribadi untuk popang lebih sering dengerin Neck Deep, tuh Neck Deep, terus Blink 182. Oke. Ya itu kalau yang itu sih kalau popang cuma 2 aja sih. Yang satu Pak. Satu lagi, bebas genre apapun gitu. Satunya kalau referensi di metal Asli Dying. Oke, Tetap ada metal-metalnya Ya, juga. baik, bro. Tetap ada. Ya, karena memang basicku dari awal metal. Aku tahu main drum Jadi- dari metal, ya itu. Oh, iya. Oke, thank you. Abi, Kalau dari buat lirik ya, referensiku Sigur Rós. Wah, bahasa Skandinavia. Tapi ada nanti kan lagu gitu bahasa sendiri. Dan itu Ini bahasa sendiri kan. si Kuros kan humming more lagi ya. bahasa Skandinavia. Udah masuk Aku senang symphonic melodic suges, Ambien. ambience. Apalagi? Enggak, itu bercanda. Tapi memang aku suka yang easy listening sih. Untuk easy listening tuh banyak sebenarnya, tapi kalau dikerucutkan jadi 3, For Year Strong. Oke, For Year Strong Bagaimana juga? itu hardcore sih. Lebih ke hardcore dia. Cuman makin kesini albumnya makin jadi lebih soft. Ya. Album-album awal lah kalau For Year Strong. Terus untuk gitar itu ngeliat ini sih, apa anunya, Circa Survive. Oh, Anthony Green. Tapi itu gitarisnya jenis betul itu. Oh, mantan ini kan vokalis Sausin ya. Sausin. Ya, Circa Survive itu dari gitar. Oh yang Bang Ali kasih suara. Yoi, friend. Wih, itu enak banget. Woi, suaranya tuh, bos. Ya itu. Circa Survive. Circa Survive. For Year Strong, Circa Survive. Terus kalau dari warna musik yang memang dijadikan ciri khas buat diriku sendiri, Newfound Glory. Oke, Newfound Glory ya. Udah itu sih. Newfound Glory. Terus berarti Aan? Kalau aku mas satu Belmont. Mobil Legend ya. Tiba-tiba multi. Belmont band dari Chicago Amerika. Terus kedua Neck Deep sama For Year Strong. 3 itu sih. Belmont, For Year Strong, Neck Deep. Neck Deep. Popang semuanya. Popang semua tuh. Campur-campur progresif lah. Hendra? Kalau dari saya sendiri, Masih gede suaramu kan. kurang gede deh suara kita. Kurang. Siapa? Pertama pasti Blink. Oke. Yang salah satunya tuh kenapa Blink ya, dari Mark fokusnya. Terinspirasi dari cara dia buat bass line itu ya saya terapkan juga di Nevermind. Itu pertama. Yang kedua, Kenapa bukan si itu ya? Red Hot. Red terus yang Kejung kok kan? Kelihatan itu kan kejung kok anjing. Keriput sekarang mas. Enak banget. Banyak keriputnya sudah sekarang. terus yang kedua sama Krabi di Van Glory
Dan yang terakhir tuh Yoga Karanga. metal. Metal. Total. Hah? Metal. Metal kan Yoga Karanga. Lamb of God, ya basisnya John Campbell. John Campbell. Lamb of God. Itu sempat jadi backnya Arsenal kalau nggak salah ya. Ya, Itu Campbell. Sol Campbell anjing. Nah ini masuk lagi bicara soal referensi ya. Kalian pernah, kalau aku sih ya punya pengalaman, Gepeng pun pasti punya pengalaman tuh kalau ngelihat dengerin lagu tiba-tiba nyetel random ya di hari tertentu, nyetel random tiba-tiba tuh, lagu apa ini? Set, gitu. Tiba-tiba didalemin gitu, pelajari albumnya siapa dia. Gitu. Kadang-kadang tuh jadi kayak, anjing menarik juga nih ya. Ini band ini menarik juga ya. Ada nggak di kepala kalian yang sekarang lagi jadi proses sedang in love-nya ini unik nih gitu. Unik. terus yang kira-kira Satu aja, sebut satu ya. Chang No Captain Chang. Iya. Dan sadarnya itu mereka tuh kurang lebih mirip sama kami, kayak dari model pattern-patternnya ada backgroundnya juga. Cuman mereka lebih banyak mencampur screennya tuh lebih banyak. Kalau dari kami kan cuman backing sedikit doang. Kalau masalah pattern sih kurang lebih sama kayak breakdown dan riff pop-punknya pun kurang lebih sama. Dan sampai sekarang dan sekarang ini juga lagi dengerin semua albumnya. Chang No Captain Chang itu band dari Prancis. Chano Kapten Chang. Liriknya Prancis juga. Bahasa Inggris. Kalau Prancis itu pasti R-nya berkarat. Makasih. Jangan banyak lagu yang berarti ya. Film TV 5 ini. Bangun-bangun tengah malam tuh pura-pura ke WC setel TV 5. Anjir. Mentang-mentang Prancis bokep ya. Tapi memang iya. Kalau bikin film Ya tapi kan kita harus akuin Prancis tuh negara paling bebas. seksi ya. Ya. Secara dialog seksi. Semuanya literasi. Tapi nonton TV 5 standar remote nih. Kalau ada yang mana langsung ganti. Wah enak kok pakai remote tuh pakai kaki. Jadi paksa dekat-dekat gitu. Matikan kalau bapak buka pintu. Ngapain tuh nonton bola bu? TV mati sih. Berarti Chano Kapten Chang ya. Yang lain sama juga ya. Kalau aku sih mas, A Day to Remember sih. Day to Remember. Abi apa? Lagi in love ke ini, Toe. Jepang. Oh, Metropolis. Metro. Gila itu gila sumpah. Mulai dari performnya Aku mereka kangen Toe, Bos. sampai awalnya tuh ngelihat ini sih, ngedenger yang Goodbye. Oh, Gak tahu lirik Jepang itu apa, terus ada Goodbye-nya gitu judul lagunya. Dengerin, ternyata dia featuring vokalis cewek ya. Sekalinya browsing lagu-lagu lainnya dan dia memang metrop, lebih ke instrumental, lebih Susah cok temponya tuh. temponya susah, drummernya jenius banget itu. Dari Terus untuk efek mereka wah gila kalau live. Itu yang gitarisnya yang suka bawa gitar listrik itu kan gitarisnya dua, satu gitar akustik, satu gitar listrik. Yang gitar listrik itu gila. Penggila Toe bos apa berarti bos? Toe. Toe itu album yang Awal-awal ya. live book itu yang ada judulnya C sama metronom. Aku sadar itu tak lagu. Goodbye. Enggak tahu apa judulnya. Nobuko no Hetsumi. Enggak tahu apa judulnya. Bunyinya tuh Yang mana bunyinya? Ya aku juga nggak tahu sih itu soalnya judul lagunya itu pakai huruf Jepang ya hiragana. Hiragana. Itu mungkin muncul gara-gara denger ini ya This Will Destroy You ya, tahu nggak? Post rock juga. Post rock itu instrumental juga. Jadi aku suka tuh yang instrumental kayak gitu tuh. This Will Destroy You, Amina, John C, Sigur Rós. Ya. Itu mungkin itu Toe itu muncul gara-gara aku denger itu. Berarti ya Selalu sambut lah sama gengnya Iya. Explosion in the Sky. Nah, Explosion in the Sky, Cloud for Climbing. Iya. Iya bisa Clever Climbing juga. Beer pop. Ya, Oh, Masuk nih di hop nih. Oh, mantap itu Mirov. Vokal kamu prep. cepat cuk. Oke, Bebe apa Be? Facebook Be? Kalau aku tetap lebih sering ini sih, naik deep aja sih. Negatif ya lebih Ya, banyak tiap explore. hari dengerin itu. Mobil tiap hari ya, gue aja naik deep aja. Oke, pertanyaan terakhir Pen, kayak biasa. Oh iya. Sekaligus menutup semua hal dalam podcast kita hari ini. Ya jangan sampai menutup usia Nevermind. Tapi minimal aku butuh kejujuran lah. Kalau misalnya, Gak gugup-gugup. kalau misalnya nih kalian di
Kalian dikasih kesempatan untuk pecat satu personil. Siapa yang kalian pecat? Bar terus kalian dari sini. Nah, kalau hati kecil lah kita pecat. Bisa aja aku pengen pecat diriku sendiri. Betul. Iya. Mulai dari Susah jawabnya. Ya, ini pasti susah. Bukan susah, kayaknya nggak bisa dijawab. Karena kalau aku pribadi, konsepku Nevermind itu berempat. Salah satu out, aku nggak tahu jadinya apa, bukan Nevermind lagi. Kalau aku pribadi. Kalau satu out ini bubar. Itu tadi Bukti Cahaya Abadi tadi. Bertiga. Berarti ya memang sudah stick along together lah ya. Tapi itu soal keberanian aja kalau dia bilang aku mau pecat aku mau pecat BB. Tadi drummer Sebetulnya ya ini ya, gara-gara Mas Ade Gino. Iya, Mas Ade Gino tadi ngomong stick along together ya Mas ya. Ya kebetulan kami tuh ya namanya manusia dan band ya, ada 4 kepala ya, pasti ada lah konflik-konflik. Nah ini kami bikin lagu karena itu kita harus tetap bersama. Nah Dan itu judulnya Stick Together. Mantap. Dance together. anjing. Let's dance. Enak aku ngomong anjing. Ya itu rencana kami rilis single ya. Single. Jadi memang ada beberapa lagu yang kami siapkan untuk next album, sudah ada 8 lagu. 8 including Stick Together. Tapi rencananya Stick Together ini jadi teaser bagaimana warna musik Nevermind selanjutnya di album selanjutnya. Siap. Tuh. Oke, menarik. Stick together. Tapi kalau bisa nanti bisik-bisik lah Japri lah kalau ada yang mau pecat siapa. Kalau memang masih cinta-cintanya, aku pikir wajar aja. Nanti lah, pakai akun anonim lah. YouTube, komen YouTube. Kayaknya perlu bikin akun tuh second akun kayak unspoken drama yang terjadi di Nevermind. Tapi emang dari Bugre emang kita melalui banyak hal beberapa belakangannya. Jadi terkonsep lagi itu Mas. Nevermind itu berempat, salah satu out. Kalau aku pribadi aku nggak mau. Aku bakal kuburin Nevermind. Entah bagaimana temanku yang 3 ini nanggapinya, aku nggak paham. Berarti harus sama-sama sampai mati lah ya. Doi, minimal kalau ada yang hijrah salah satu. Tiba-tiba apa musik tuh? Baru di situ kan sebenarnya. Kalau sudah itu kami juga ini ya, sadar ya, kita nggak mungkin bisa bertahan kalau begini-begini aja. Kita harus memikirkan apa yang bisa kita hasilkan dari hobi kita ini. Kan lebih enak kayak gitu. Nah, kita lagi mikirin, ya itulah upload di digital platform itu nyari royalti, tapi kan tidak mudah ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku kalau mau dapat royalti sekian. Terus kami juga lagi mengusahakan, ini mau launching album fisik. Album Live Prejudice and Arise kan baru rilis digital. Nah ini nanti kami rilis launching fisik. Nah itu dijual, ya otomatis kami mengharapkan keuntungan lah dari situ. Siap. Ya jujur. Nah itu juga kami minta bantuan Aco, minta bantuan GBK, tim GBK untuk promosiin itu. Karena kalau pakai sosial medianya Nevermind sih cuma paling 250 aja followernya. Ya, belakang ya. Iya. Berapa Ya, persen kalian mau kamu kasih GBK? nah itu bisa kita bicarakan di belakang ini lah. Kalau aku sih nggak penting kalau aku dapat. Kasih GP ya kesian. Kagak nikah ya? Bukan persen. Cok, anjing. Mana kagak nikah. Oke lah guys, tepuk tangan yuk. Thank you tim GBK. Tim GBK, tim Aco, makasih. Siap. Semoga kedepannya Nevermind makin sukses. Amin. Kita tunggu lagi gebrakan-gebrakan musikalnya lagi. Ya, amin. Oke, itu aja kalau dari aku, Peng. Ya, buat senang. Oke, itu aja kalau dari kami ya. Stay tune. Mudah-mudahan minggu depan kita ada lagi.
Assalamualaikum. GBK Podcast.